Di video terakhir pas aku bahas buku ini, ada yang komen tentang bagaimana cara aku belajar bahasa Inggris. Jujur aja aku nggak nyangka bakal ada yang komen seperti ini. Dan ya karena udah ada, yaudah aku mau bikin videonya tentang bagaimana cara aku belajar bahasa Inggris. Halo semua, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan di video kali ini aku mau cerita aja tentang bagaimana cara aku belajar bahasa Inggris. Mungkin yang paling dasar atau yang paling awal perlu aku sampaikan dalam proses belajar apapun dan mempelajari apapun, menurut aku itu salah satu hal yang penting adalah mendefinisikan atau menentukan tujuan dari kita belajar sesuatu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan konteksnya belajar bahasa Inggris, apakah memang bahasa Inggrisnya untuk sekedar bisa seperti yang aku lakukan? Maksudnya bisa baca aja? Atau misalkan tujuannya itu untuk mendapatkan skor IELTS atau TOEFL, atau misalkan untuk daftar kuliah, tentu metodenya akan sangat berbeda. Mungkin ya kalau misalkan tujuannya adalah hal-hal tadi, mungkin kamu akan perlu belajar tentang tenses, simple past tense, dan lain-lain. Yang mana sebenarnya aku nggak ngerti perkara itu. Mungkin juga kamu perlu belajar latihan-latihan soal yang memang berhubungan dengan tujuan kamu, yang mana enggak aku lakukan karena itu bukan tujuan aku belajar bahasa Inggris. Atau mungkin kamu perlu mencari tempat kursus karena sistematikanya udah jelas di sana dan maksudnya testimoninya pun banyak gitu loh. Dan ya sekali lagi, itu bukan apa yang aku kejar, itu bukan tujuan aku belajar bahasa Inggris. Tujuan aku belajar bahasa Inggris itu sangat sederhana. Aku cuma pengen bisa ngerti buku bahasa Inggris. Buku-buku bahasa Inggris ini. Dan seperti di konten itu aku sempat bilang bahwa buku ini adalah salah satu buku Inggris pertama yang aku beli, yang pas pertama aku baca, aku nggak terlalu nangkep apa isinya. Dan sekarang setelah kurang lebih setahun 2 tahunan mungkin ya, aku lupa nggak baca ini, bukan lupa, baca ulang lagi buku ini, aku baca lagi ternyata, oh isinya sebagus itu gitu, karena aku sudah lebih baik dalam mempelajari Inggris. Oke, mungkin biar videonya nggak terlalu panjang, aku langsung bahas aja bagaimana cara aku belajar bahasa Inggris. Yang pertama, karena tujuan aku adalah untuk mengerti tulisan dalam berbahasa Inggris, maksudnya untuk mengerti tulisan berbahasa Inggris, ya aku baca buku langsung berbahasa Inggris, sambil buka Google Translate. Dan di fase awal itu tuh bener-bener kayak baru buka dikit, ngetik di Translate. Dan sering banget aku kayak misalkan ngetik ulang teks yang ada di dalam buku, aku ketik ulang ke dalam Translate, Google Translate gitu loh. Kadang aku juga cuma nge-translate kata-kata tertentu yang memang asing di telinga aku belum pernah baca sama sekali, dan ya aku bener-bener nggak ngerti apapun soal kata itu. Jadi itu cara yang pertama, aku baca buku bahasa Inggris, dan ya sambil buka Translate. Mungkin nyambung dari situ, selain sambil buka Translate, aku juga maksain diri aku buat beli buku-buku bahasa Inggris. Walaupun memang lebih mahal, tapi karena tujuan aku adalah ingin belajar bahasa Inggris, akhirnya aku, ya udah, maksudnya aku tidak memberi diri aku kesempatan untuk membaca buku selain buku berbahasa Inggris. Karena bawaannya, kalau misalkan ada buku berbahasa Indonesia, aku pengennya baca itu, karena itu zona nyaman aku dan ya cepat gitu bacanya. Sedangkan ya karena pengen belajar bahasa Inggris, ya udah aku paksain untuk beli buku-buku berbahasa Inggris, sehingga ya pilihannya cuma baca yang bahasa Inggris aja. Yang bahasa Indonesianya kalau misalkan dipresentasikan dulu mungkin 100% buku di rak buku aku itu isinya bahasa Indonesia semua. Ya ini salah satu buku awal. Ya akhirnya presentasinya tuh mulai naik dari 0%, 10%, mungkin sekarang di 30 sampai 40%-an buku yang aku punya itu berbahasa Inggris semua, ya karena memang aku seserius itu pengen bisa belajar Inggris. Cuman sekali lagi aku cuma pengen bisa itu baca doang ya, maksudnya mengerti teks atau mengerti tontonan. Nah ini nyambung ke cara aku belajar yang selanjutnya. Aku nonton film bahasa Inggris, aku nonton podcast bahasa Inggris. Kan kalau film itu udah ada subtitle bahasa Indonesianya. Kalau podcast juga beberapa podcast kan udah ada caption bahasa Indonesianya. Jadi di fase awal, ketika aku nonton podcast atau film, ya aku nonton menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Jadi aku sambil membiasakan pendengaran aku dengan kosakata berbahasa Inggris, sambil ya, oh ini tuh kata ini tuh ternyata artinya ini. Aku belajar langsung dari dialog gitu. Maksudnya
yaitu di bahasa Inggris yang digunakan dalam dialog film ataupun podcast. Di fase awalnya gitu, jadi nonton pakai subtitle bahasa Indonesia. Terus kemudian ketika aku ngerasa aku sudah semakin paham tentang bahasa Inggris, aku sudah semakin baik dalam mengerti bahasa Inggris, kosakata aku dalam bahasa Inggris atau vocabulary aku dalam bahasa Inggris itu sudah lebih banyak, sesekali aku nonton pakai subtitle bahasa Inggris, karena ya sambil lihat, mungkin aku udah familiar dengan cara pengucapannya, tapi mungkin pengetikannya masih keliru, jadi subtitlenya pakai bahasa Inggris. Dan untuk ngetes seberapa mahir atau seberapa paham aku tentang bahasa Inggris, atau ya seberapa jago aku dalam berbahasa Inggris, biasanya aku nonton podcast atau film tanpa subtitle sama sekali. Jadi bener-bener full nyimak film atau podcastnya. Itu kayak ujiannya lah gitu, kalau misalkan di sekolah. Jadi cara aku belajar kalau dari film atau podcast, itu ya nonton pakai subtitle Indo dulu, habis itu subtitle Inggris buat lihat penulisannya. Habis itu ujiannya, aku nonton film atau podcast tanpa subtitle sama sekali. Itu kalau misalkan ngomongin podcast dan film. Selain itu juga aku suka denger lagu bahasa Inggris. Nah, aku suka nebak-nebak ini penulisannya seperti apa, dan ketika aku merasa ragu, ya udah aku buka Google, aku lihat lirik aslinya, dan oh, kalau benar, kalau salah ya udah salah. Maksudnya aku nggak rugi apapun kalau misalkan salah gitu loh. Jadi itu tadi yang pertama itu buku, beli buku bahasa Inggris biar nggak ada opsi buat baca Indonesia. Terus dari film, dari podcast, lagu, dan mungkin kalau aku sih ngebayanginnya yang bakal mengakselerasi atau mempercepat proses belajar bahasa Inggris adalah punya teman ngobrol. Karena ya itu, maksudnya pada akhirnya membiasakan mulut kita untuk berbicara bahasa Inggris. Aku cukup yakin kalau misalkan kamu punya teman ngobrol berbahasa Inggris, maka progres kamu dalam berbahasa Inggris akan jauh lebih cepat. Itu pun kalau misalkan temennya suportif ya. Maksudnya kan ada aja kayak terus-terusan ngekritik dan ya akhirnya kitanya ngedown, akhirnya nggak mau lagi belajar. Jadi temen pun perlu temen yang suportif dan seperjuangan lah, sama-sama pengen belajar bahasa Inggris. Dan karena mungkin aku belum nyari temen seperti itu, biasanya yang aku lakukan adalah blabbering atau ngoceh. Ngoceh apa? Kayak misalkan lagi di kamar mandi, aku ngomong apapun dalam bahasa Inggris. Misalkan kayak sekarang aku lagi lihat gitar, ya udah, I talk about the guitar, I talk about the door, I talk about the lighting, I talk about the microphone that I use, I talk about my day by myself, to myself. Jadi ngomong sendiri aja, dan aku merasa itu improve kemampuan aku berbahasa Inggris. Nggak tahu seberapa banyak, tapi aku ngerasa itu sangat mengimprove. Dan mungkin yang terakhir itu baca, ngomong, aku juga nulis. Jadi ini di sini. Aku punya buku catatan ya. Aku sering nyatat dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau misalkan dilihat sama profesional atau orang yang sangat mengerti bahasa Inggris, tulisan aku ini grammarnya aneh. Strukturnya nggak jelas atau apapun. Cuman ya ini metode aku yang aku pakai untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalau digambarkan kalau dirunut mungkin tadi yang pertama itu buku. Aku beli buku Inggris biar nggak baca yang Indonesia. Jadi aku membatasi untuk beli buku-buku berbahasa Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua itu dari nonton film ataupun podcast. Tadi ada subtitle Indo dulu, habis itu subtitle Inggris, habis itu ujiannya tanpa subtitle. Yang ketiga itu lagu, nyoba nebak-nebak penulisan katanya gimana, kalau ragu sambil buka Google buat ngecek lagi. Yang keempat, ngoceh atau blabbering. Dan yang kelima ya nulis. Udah itu aja sih cara aku belajar bahasa Inggris. Sekali lagi, aku lupa siapa yang komen, pasti nanti aku naikin juga screenshotnya. Makasih udah nanya. Itu aja video kali ini. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.